Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-46. Judul renungan hari ini, Gereja Kristus yang memberi teladan. Ancaman terbesar terhadap kerajaan Allah berada di balik tembok gereja. Hal ini memang benar pada zaman Yesus dan tidak diragukan lagi kebenaran ini masih berlaku sampai hari ini. Dalam bacaan hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kebun anggurnya kepada para pekerja. Ketika tiba waktunya untuk membayar sewa, penyewa memberontak dan membunuh setiap utusan yang dikirim oleh pemiliknya. Akhirnya, pemilik kebun anggur itu mengutus putranya sendiri, namun ia juga dibunuh oleh mereka. Ini jelas merupakan kiasan bagi orang Yahudi, dan para pemimpin agama memahami bahwa itu adalah tentang mereka. Ayat yang ke-45. Selama berabad-abad, Tuhan mengutus para nabi kepada umatnya. Para pemimpin Israel tidak hanya menolak mereka, tetapi juga menyakiti mereka. Yeremia dipukul, Yesaya dibunuh, Zakaria dilempari batu, dan Yohanes Pembaptis dipenggal. Terlepas dari peringatan dari perumpamaan ini, Yesus juga akan disalibkan atas permintaan para pemimpin Yahudi. Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi contoh bagi kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah panggilan yang sama yang juga datang kepada kita sebagai orang Kristen. Orang-orang Yahudi menolak Tuhan berulang kali. Mereka memberontak dan menempuh jalan mereka sendiri. Kiranya kita sebagai orang Kristen, kita menolak untuk mengikuti jejak mereka yang tidak taat. Namun dalam hidup kita sering melanggar kitab suci dan gagal menerapkannya sepenuhnya. Berbicara lebih dari 3 abad yang lalu, Matthew Henry berkata, "Jika Kristus datang sekarang ke setiap gerejanya, maka akan kelihatan betapa banyaknya kejahatan rahasia yang akan dia temukan dan dia akan membersihkannya. Dan banyak hal yang dipraktikkan setiap hari di bawah jubah agama yang akan dia tunjukkan bahwa itu lebih cocok disebut sarang penyamun daripada rumah doa." Hari ini kita punya pilihan. Kita dapat menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, atau kita dapat menjadi gereja yang Kristus telah mati dan bangkit kembali untuknya. Kita bisa menjadi teladan bagi dunia tentang siapa Tuhan itu. Yesus mengatakan, "Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Matius 21 ayat 43. Biarlah kita jangan mendengar kata-kata ini diucapkan kepada gereja hari ini. Marilah kita berdoa seperti yang Daud nyatakan dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan ayat 13. "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Hidup kita harus menghasilkan buah yang mencerminkan Tuhan kita. Gereja perlu menjadi tempat yang aman bagi hati yang hancur, bagi mereka yang terhilang dan yang sakit. Bukanlah suatu masalah jika gereja memiliki furnitur yang dipoles atau altar yang diukir. Yang penting adalah kehadiran Roh Kudus. Kristus akan segera kembali dan kita harus siap. Kita harus didapati sebagai gereja yang Yesus Kristus dirikan. Marilah kita menolak cara-cara dunia. Jadilah contoh dalam kehidupan kita dan gereja sesuai dengan kehendak Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.